Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin agama, sosial, politik dan pendiri dari agama Islam. Menurut keyakinan umat Islam, dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan wahyu ilahi untuk memberitakan dan meneguhkan prinsip monoteistis dalam ajaran Adam, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi lainnya. Dia diyakini sebagai penutup para nabi dalam Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan Jazirah Arab menjadi satu negara di bawah pemerintahan Islam dengan Al-Quran yang menjadi dasar negaranya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sekitar tahun 570 Masehi di Makkah. Beliau adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ayah Muhammad, Abdullah, adalah putra dari pemimpin konfederasi suku Quraisy, Abdul Muthalib bin Hashim. Abdullah meninggal beberapa bulan sebelum kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara ibunya, Aminah, meninggal ketika dia berusia 6 tahun, meninggalkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yatim piatu. Beliau dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal dunia, ia diasuh pamannya, Abu Thalib. Nama Muhammad disebutkan sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Dan nama Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan 1 kali. Tetapi banyak juga kata-kata dalam Al-Quran yang merujuk kepada nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Rasulullah, Nabi, dan lain-lain. Nama Muhammad juga merupakan nama surah ke-47 dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Imran ayat 144 disebutkan, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 40. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh, serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surah Muhammad ayat 2. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Fat ayat 29. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku,
yang namanya Ahmad, Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Surah As-Saff ayat 6. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, Nur Muhammad ini memiliki nama asal mula sebelum ia bernama Nur Muhammad. Ia terdiri atas 7 nama yang tersebut oleh makhluk pada setiap berada pada sarangnya. 7 nama Nur Muhammad ini tersebut setiap ia sampai pada setiap alam ketuhanan atau alam langit Tuhan. Pada alam pertama atau langit pertama Arsy, Nur Muhammad ini bernama Nur Kasam. Ia belum bersifat makhluk dan belum berwujud selain hanya nur semata-mata yang masih bersanding dengan nur Allah. Kasamlah ia karena belum bersifat makhluk. Kasamlah jua ia karena belum berupa dan berbentuk. Pada saat ini nur Allah itu sendiri yang berpecah belah, memisah dari Nurullah semata-mata, 2 sifat namun 1 zat. Pada alam langit kedua Nur Muhammad ini bernama Nur Kalam. Ia sudah bersifat makhluk, bukan lagi bersifat Nurullah walaupun belum berbentuk makhluk. Nur Kalam sudah zahir kepada bentuk kalimat-kalimat ilahi, yaitu kalimat kun fayakun. Pada alam langit ketiga Nur Muhammad ini bernama Nur Jamal. Nur ini sudah memiliki sifat, dan sudah memiliki bentuk rupa makhluk, yaitu sifat dan kehendak Allah atau sifat Jamal Allah. Apa itu sifat Jamal? Yaitu sifat Allah berzikir memuji keesaannya semata-mata. Pada alam langit keempat Nur Muhammad ini bernama asal mula Nur Jalal, yaitu Nur yang terdiri dari bentuk zahir sifat Jalal Allah, yaitu sifat berkehendaknya Allah akan makhluknya. Pada langit kelima Nur Muhammad ini bernama Nurbaya Putih. Nur ini sudah zahir, wujud dalam bentuk dan rupa makhluk. Ia sudah bersifat selayaknya makhluk Allah awal, yaitu menyembah dan menyadari siapa sesembahannya. Nurbaya Putih meneteskan makhluk lainnya, berbentuk cahaya makhluk yaitu malaikat, dan cahaya alam semesta pada masa ini. Nurbaya Putih sudah menyadari secara utuh bahwa ia kini utuh sebagai makhluk, dan Allah adalah yang disembahnya. Pada masa inilah bermulanya semua malaikat dan alam semesta ini berzikir dan menyembah. Pada alam langit ke-6, Nur Muhammad ini bernama asal mula Nur Muhammad, yaitu nur yang ditancapkan oleh malaikat Jibril ke dalam jiwa batang badan Nabi Adam, sebagai penyempurnaan dari awal Adam diciptakan. Pada alam ke-6 ini Nur Muhammad telah utuh menjadi sebenar-benar makhluk Allah, yaitu manusia yang bernama Adam. Hampir semua malaikat mengenal malaikat Jibril dengan nama malaikat rahmat atau Ahmad, sehingga nur yang begitu sempurna, yang ia tancapkan kepada batang badan Adam tadi dikenal dengan nama Nur Muhammad, atau nur yang Allah serahkan kepada malaikat rahmat untuk ditancapkan kepada Adam. Adam turun ke muka bumi ini sama saja dengan Nur Muhammad tadi bermula hidup dan berada di alam bumi yaitu alam langit ke-7. Nur Muhammad benar-benar sudah utuh sebagai modal utama dari hidup manusia pertama itu dalam menjadi khalifah di muka bumi ini. Nur yang bernama Muhammad dalam batang badan Nabi Adam inilah yang sebenar-benar khalifah atau penguasa bumi yang Allah serahkan kepadanya berbagai sifat kuasa Allah itu sendiri. Adam adalah manusia tak beribu tak berbapak. Adam adalah makhluk yatim piatu. Nur Muhammad yang ada dalam batang badannya ialah selahir senyawa dengannya pula. Siti Hawa hingga 7 keturunan beliau mengetahui bahwa Nur Muhammad dalam tubuh Nabi Adam itu adalah nur yatim piatu jua. Nur itu bersifat tunggal dari Tuhan yang Maha Tunggal. Hingga sampai pada zaman Nabi Sulaiman, nur yang ditancapkan oleh malaikat rahmat atau Jibril ini bernama Nur Yatimullah. Maka oleh itu semua nabi dan rasul selalu menyayangi dan melindungi anak yatim. Musabab di dalam badan dan jiwa anak yatim yang belum balik itu terdapat Nur Muhammad,
yang tengah masak-masaknya, Nur Muhammad yang tengah masak-masaknya ini atau berbangun. Sempurna jika anak yatim itu berdoa, maka doanya dikabulkan Allah. Jika dia marah, maka itu marahnya Allah. Kami perturunkan syariat membangunkan Nur Muhammad dalam batang badan kita masing-masing, secara sendiri tak perlu bergantung kepada siapapun. Musabab Nur Muhammad ini utuh pada hakikatnya dalam setiap makhluk bernyawa, dan selama kita tidak meninggalkan sembahyang atau menyembah kepada Allah, maka Nur Muhammad ini telah kita minta langsung ijazahnya kepada Allah semata-mata. Pertama, berwudhulah, lakukan sembahyang hajat 2 rakaat. Setelah selesai silahkan dihafalkan sholawat ruh Nur Muhammad yang biasa dibaca oleh Nabi Sulaiman dalam membangunkan Nur Muhammad di badan beliau. Atau kalian pernah coba bisa juga melafalkan sholawat Nur Zat Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil jasadi wa ala kubrihi fil kuburi wa ala alihi wa syahbihi wa salim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di antara semua ruh, kepada jasadnya di antara semua jasad, kepada kuburnya di antara semua kubur, dan limpahkanlah pula rahmat dan keselamatan kepada keluarganya dan sahabatnya. Para ulama ahli hadits, ahli Al-Quran, ahli berjamaah sholat 5 waktu, dan juga ahli tahajud mengatakan, seorang muslim, mukmin, dan muhsin yang banyak membaca sholawat ini, insya Allah akan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah juga bisa bermimpi bertemu dengan ibu, bapak, mertua, suami, istrinya yang sudah meninggal. Bacalah sholawat ini setiap malam, terutama malam Jumat. Saat membacanya sebaiknya dalam keadaan memiliki wudhu. Baiklah, kali ini saya coba tuliskan sesuai dengan faham atau yang pernah saya tahu atau belajar baik dengan guru atau dari sumber lain. Untuk referensi silahkan cari artikel lain yang membahas tentang pembangkitan Nur Muhammad, yang saya kira banyak bertebaran di Dumai. Semua alam semesta tercipta awal dari Nur Muhammad termasuk diri kita. Jadi pada hakikatnya tanpa dibangunkan, kita ini adalah daripada Nur Muhammad juga. Karena tidak mungkin bahkan tidak pernah terjadi pohon pisang berbuah nangka, karena asal kita adalah Nur Muhammad pohonnya. Maka kita adalah buahnya, yaitu Nur Muhammad juga asalnya secara hakikat. Walau dalam perjalanannya manusia tidaklah sama seperti pisang, ada yang enak, ada yang berbiji, dan lain-lain. Begitu pula dengan Nur Muhammad dalam diri seseorang. Maka tugas kita menjadikan nur itu gemilang dan kemilau dengan cahayanya, seperti para waliullah atau orang dua yang dipilih Allah. Karena cahaya ilmu keikhlasan, keimanan dan ketakwaan juga cinta mereka. Kalau kita bukan Nur Muhammad asalnya, maka kemanakah kita akan kembali, setelah nafas ini tidak lagi diizinkan oleh Allah berhembus? Yang tinggal hanya sebujur jasad berbau bangkai biarpun sakti mandraguna. Banyak ilmu, harta, berpangkat, selebriti sekalipun tetaplah sesosok jenazah yang menanti pengadilan akhirat untuk pertanggungjawaban atas semua perbuatannya selama di alam dunia. Tanah akan kembali ke tanah, air akan kembali ke air, angin akan kembali ke angin, dan api akan kembali ke asalnya pula. Sedangkan diri ini adalah dari atau milik Allah, Nur Muhammad sebagai bapaknya ruh, dan Nabi Adam alaihi salam adalah bapak jasad, yang mana termaktub dalam Al-Quran dan tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya pada Allah juga akan kembali. Membenarkan atau menyatakan diri ini adalah Nur Muhammad asalnya adalah yaitu 1 kali atau 3 kali, dan nafas ditarik dengan yahu. Dengan hu panjang baca dalam hati kemudian ditahan. Dan lidah dilekukan di lelangit. Kemudian baca di dalam hati, ini bihaqi Muhammadin al-haqul haq.
Sesungguhnya diriku adalah kebesaran wujud Nur Muhammad yang sebenar-benarnya. Waktu keluar nafas baca Allahu Akbar. Saya tuliskan yang bisa dipakai untuk umum sesuai niat untuk apa yaitu. Kita pakai pernafasan perut atau dada biasa, yaitu saat menarik nafas dengan menyebut syahadat gaib. Tarik nafas dari hidung, ucapkan dalam hati, Yahu, dengan hu, panjang sampai perut atau dada, penuh tahan dan naikkan lidah dilekukan di lelangit mulut, lalu baca syahadat. Silahkan pilih syahadat di atas atau yang umum saja. La ilaha illallah, 11 kali atau 21 kali. Lalu keraskan perut sedikit. Setelah itu keluarkan nafas pelan-pelan dari mulut, ulangi 3 kali atau 7 kali. Fungsinya insya Allah banyak sekali, seperti pagar gaib diri, membersihkan atau menambah aura, dan lain-lain, sesuaikan niat. Kalau saya sederhana saja untuk sekedar mencari ketenangan batin dan ingin hening bila ada masalah. Demikian yang bisa saya tulis dan tidak sedikit pun bermaksud menggurui, dikutip dari Ismudzat. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.